Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menerima kunjungan Ketua DPD Perbarindo Provinsi Bali. Kunjungan tersebut guna membahas tentang penerapan stimulus perekonomian nasional terkait pemberian keringanan dan penundaan pembayaran angsuran kredit selama 1 tahun yang menjadi kebijakan dalam menanggulangi dampak penyebaran COVID-19. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Perbarindo Provinsi Bali, Ketut Wiratjana menjelaskan, pertemuan dengan OJK kali ini diadakan dalam rangka penerapan POJK nomor 11 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Terkait pemberian keringanan atau penundaan pembayaran angsuran kredit selama 1 tahun dan penegasan penjaminan LPS atas dana pihak ketiga di BPR. Agenda pada hari ini, kami datang ke kantor OJK Region 8 Bali dan Nusa, bertemu langsung dengan Bapak Ketua OJK, Bapak Elianus. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi keresahan daripada teman-teman kami di BPR seluruh Bali. Nah, kami atas nama Ketua Perbarindo beserta pengurus jajarannya hadir juga di kantor OJK. Kami ingin meluruskan yang pertama, pemahaman masyarakat tentang POJK nomor 11, khususnya menyangkut relaksasi debitur yang berdampak COVID-19. Yang kedua, kami juga memastikan keamanan simpanan masyarakat di BPR itu dijamin oleh LPS. Yang ketiga, kami menanyakan kepada OJK mekanisme pembiayaan likuiditas jangka pendek untuk BPR sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, itulah tujuan kami datang ke kantor OJK. Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elianus Pongosoda menjelaskan, relaksasi kredit hanya diberikan kepada debitur yang terdampak COVID-19. Pemberian keringanan atau penundaan pembayaran angsuran kredit dilakukan sesuai permohonan debitur kepada bank dan berdasarkan hasil evaluasi bank sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jenis relaksasi yang diberikan, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, seperti pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan. Dengan relaksasi yang diberikan kepada debitur Bank Umum, debitur BPR yang terdampak COVID. Nah, terkait dengan itu, saya akan tegaskan pada kesempatan ini, yang pertama, bahwa debitur yang mendapatkan relaksasi adalah betul-betul debitur yang terdampak COVID. Jadi bagi debitur yang tidak terdampak COVID, misalnya sudah bermasalah sebelum COVID, itu tentu tidak masuk di dalam relaksasi berdasarkan POJK ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan keringanan terhadap pembayaran, baik itu bunga, baik itu pokok. Dalam POJK itu sudah tegas disebutkan, diatur bahwa pemberian keringanan itu maksimum 1 tahun. Nah, untuk penentuan jenis keringanan atau relaksasi yang diberikan kepada debitur itu ditentukan oleh industri jasa keuangan, ditentukan oleh BPR, ditentukan oleh Bank Umum, ya ditentukan oleh lembaga pembiayaan. Sekarang ini kita diskusi mengenai BPR. Jadi BPR yang mengerti, tahu persis detail dari kondisi debiturnya, terdampak COVID-19 ini separah apa, kan itu kan, apakah sangat parah atau sedang atau ringan. Oleh karena itu pemberian relaksasi yang diberikan oleh BPR kepada debiturnya tentu melihat kondisi ini. Kebijakan yang diterapkan merupakan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona yang merupakan ancaman membahayakan perekonomian nasional. Pihak OJK juga berharap situasi ini dapat segera berlalu sehingga dapat berjalan normal kembali. Agung Rai, Bali TV.